Halo teman-teman semua, saya Mutiara Ulfa Salsabila dengan NIM 18006158. Berikut adalah video ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu anxiety disorder. Anxiety disorder adalah cemas atau disebut sebagai kalimat neurosis atau disebut juga gangguan neurosa. Gejala penyakit ini adalah ketakutan yang terus-menerus terhadap bahaya yang seolah-olah terus mengancam, yang sebenarnya tidak nyata, hanya dalam perasaan penderitanya saja. Apa saja ya ciri-ciri dari anxiety disorder? Yang pertama adalah gangguan tidur. Saat menghadapi masalah, kita tak bisa menenangkan diri. Setiap memejamkan mata, masalah yang dihadapi pun langsung membayangi ingatan. Nah, yang kedua adalah ketakutan tak beralasan. Apakah kita memiliki ketakutan berlebihan atau fobia? Nah, jika iya, ini merupakan salah satu bagian dari anxiety disorder. Yang ketiga adalah panik. Rasa panik berlebihan sangat membahayakan bagi penderita anxiety disorder. Karena ketika kecemasan itu muncul, kita dapat mengalami sesak nafas, jantung yang berdegup kencang, berkeringat, bahkan sakit pada bagian perut dan dada. Dan yang terakhir adalah trauma. Sebenarnya rasa trauma atau dikenal dengan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD tidak selalu merupakan tanda dari anxiety disorder. Penyebab dari anxiety disorder adalah yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yang berperan sebagai pemicu kecemasan diduga adalah peran neurotransmitter yang terdapat di dalam otak manusia. Namun dalam kenyataannya sangat sedikit, bahkan jarang sekali penderita kecemasan disebabkan murni oleh faktor biologi atau neurologis. Mayoritas dari gangguan kecemasan yang ada adalah dipicu oleh faktor lingkungan dan psikososial. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikososial. Faktor psikososial kerap sebagai pencetus munculnya gangguan kecemasan pada individu. Lingkungan termasuk di dalamnya. Cara mencegah anxiety disorder. Untuk meredakan atau mencegah munculnya anxiety disorder, kita dapat melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, mencukupi waktu tidur dan beristirahat. Yang kedua, membatasi minuman beralkohol dan kafein. Yang ketiga, berolahraga teratur. Yang keempat, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi. Cara mengatasi anxiety disorder. Yang pertama, olah pernafasan. Jika anxiety disorder datang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berupaya membuat tubuh rileks. Salah satu metode untuk membuat tubuh lebih rileks adalah melakukan olah pernafasan. Yang kedua, fokuskan pikiran. Saat rasa cemas melanda, biasanya fokus kita akan terbagi-bagi. Cara untuk mengatasi anxiety di situasi ini adalah memusatkan pikiran dengan apa yang ada di depan kita saat itu juga. Yang ketiga, curhat pada orang terdekat. Jika rasa cemas berlebihan datang, kita juga bisa mengambil langkah curhat untuk menyelesaikannya. Menceritakan perasaan yang sedang kita alami dapat meringankan beban kecemasan loh. Nah, yang terakhir adalah me time. Dengan melakukan me time, kita bisa memangkas penyebab-penyebab anxiety tersebut. Me time bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya berjalan santai, mendapatkan pijatan, hingga berendam di air hangat. Peran BK dalam mencegah dan mengatasi anxiety disorder. Yang pertama adalah mencegah anxiety disorder. Konselor bisa memberikan layanan informasi kepada peserta didik atau klien tentang manajemen kehidupan, yang meliputi bagaimana membuat perencanaan hidup yang baik dan mempersiapkan diri untuk situasi yang buruk. Yang kedua adalah mengatasi anxiety disorder. Konselor dapat menggunakan teknik desensitisasi sistematis, di mana ini merupakan teknik konseling untuk membantu peserta didik atau klien mengubah gangguan kecemasan neurosis yang dialaminya menjadi kecemasan yang wajar. Nah, di dalamnya terdapat relaksasi yang bertujuan agar anxiety atau kecemasan yang dialami peserta didik atau klien dapat berkurang. Thank you for watching.